boleh bertemu dengan Tuhan dan sungguh menikmati damai sejahtera yang Tuhan janjikan di dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami datang dengan beban yang berat, dengan penuh hati yang penuh dengan kesedihan, keputusasaan, bila pujian ini sekali lagi mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber damai sejahtera yang memberikan kekuatan, kelegaan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berfirman, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami masing-masing, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan, yang dapat menghibur kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah kita bahas selama 1 bulan ini, dan hari ini adalah ayat yang terakhir di dalam Mazmur 23. Mari kita membaca Mazmur 23. Kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita membaca silih berganti. Saya ayat pertama, silakan Bapak Ibu ayat kedua, nanti ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama sebagai satu ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar satu perkataan atau satu kata tentang menghibur atau penghiburan, saudara, secara langsung benak pikiran kita akan bertanya, siapa yang meninggal ya? Begitu ya, pernah nggak kita mengalami itu? Ketika teman kita berkata, ada satu kata penghiburan yang keluar dari mulutnya, lalu di dalam benak pikiran kita langsung berkata, sopo sing mati? Nah, begitu. Siapa yang mendapat penghiburan? Atau kita mungkin langsung ada satu pikiran bertanya kepada teman kita itu, di jasa ruang berapa? Nah saudara, seringkali kata penghiburan ini menjadi satu milik sekelompok orang, yaitu orang yang berduka. Penghiburan ini seringkali ditujukan kepada orang-orang yang mengalami kehilangan. Kata penghiburan ini juga ditujukan kepada, mungkin itu adalah anak-anak yang tidak berdaya, yang mungkin perlu ada satu bimbingan, ada satu pertemanan yang khusus di dalam kehidupan mereka. Saudara, apakah demikian? Apakah penghiburan ini hanya semata-mata ditujukan atau hanya untuk milik kelompok seseorang? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan ternyata di dalam kehidupan kita setiap manusia itu membutuhkan yang namanya penghiburan. Penghiburan itu merupakan satu kebutuhan manusia yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Entah kita punya kedudukan, entah kita tidak punya kedudukan, entah kita punya kuasa, entah kita tidak punya kuasa. Nah saudara, mari kita coba perhatikan sekitar kita di dalam hidup ini. Hari ini teknologi sangat maju sekali, betul ya? Kita pasti semua sudah punya yang namanya BlackBerry, yang seperti yang saya tayangkan di sana. Saudara, teknologi yang begitu maju, kita harus berhati-hati dengan satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Teknologi yang maju itu membuat orang yang jauh bisa menjadi dekat dengan kita, betul ya? Teman-teman kita yang lama yang sudah
berpisah dengan kita, alumni kita, itu dengan teknologi hari ini, itu kelihatannya masih bisa dekat sekali. Pacar kita yang lama juga bisa dekat lagi. Yang jauh bisa dekat. Tetapi saudara, yang dekat bisa menjadi jauh. Saudara, waktu anak saya pertama minta BlackBerry, BB, karena semuanya pakai BB, dia minta BB. Nah saudara, waktu dia punya BB, saudara, apa yang dilakukan sama dia? Biasanya kita bertemu tatap muka, biasanya bertemu saling menyapa, bertatap muka. Tetapi begitu dia punya BlackBerry itu, dia cuma berkata, "Pa, coan." Gitu. Diketik cumaan. Tidak lagi bertatap muka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Orang-orang yang seperti ini, keluarga-keluarga yang seperti ini, saudara, sangat membutuhkan penghiburan. Berapa banyak orang tua yang terluka oleh karena anak-anaknya yang lebih mencintai teknologi yang maju dibanding dengan dirinya. Berapa banyak suami yang terluka hatinya ketika dia tahu bahwa istrinya lebih suka, lebih mengasihi BlackBerry-nya daripada dirinya. Berapa banyak istri yang terluka hatinya ketika dia juga tahu suaminya lebih mencintai akan iPad-nya daripada dirinya. Saudara, keluarga yang seperti ini sangat membutuhkan penghiburan. Saya tidak tahu apakah saudara dan saya termasuk keluarga ini. Saudara, hari ini kita juga berperang dengan satu mindset di dalam hidup kita. Bahwa ternyata kita ini kecil, tetapi masalah itu begitu besar. Saudara, mindset ini seringkali menjadi satu gambaran di dalam hidup kita. Bahwa persoalan begitu berat, tetapi kita ini begitu kecil. Saudara, ketika LPG naik, siapa yang bingung? Saudara, suami, sebagai istri, saudara bingung apa tidak? Wah, tentu bingung. Ketika ada masalah yang begitu besar muncul, saudara, langsung mindset kita adalah, wah, kita ini kecil. Tetapi masalahnya itu begitu besar. Saudara, orang yang seperti ini, dengan mindset seperti ini, sangat membutuhkan penghiburan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa orang di sekitar kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, sangat membutuhkan penghiburan. Nah, saudara, apalagi ketika kita menyadari di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa manusia itu terpisah daripada Allah. Manusia itu terpisah daripada Allah karena dia berbuat dosa. Karena ada dosa yang merintangi, yang menghalangi hubungan antara dia dan Tuhannya. Saudara, itulah juga menjadi satu penyebab dan satu-satunya penyebab yang sangat fatal di dalam hidup manusia. Sebab itu manusia perlu penghiburan. Saudara yang Tuhan, dan yang terakhir kita tahu hari ini dunia, kalau kita lihat mungkin, wah kok begitu indah, ternyata tidak sebenarnya. Dunia sudah semakin tua, betul? Dunia sudah semakin tua, ada banyak bencana alam di sana sini dan sebagainya. Kemarin jam 12 siang sudah ada gempa. Saya tidak tahu di sini keroso apa enggak. Kalau di Embong Malang sana keroso katanya. Anak-anak pemuda katanya, wah saya vertigo. Wah, masih 6 kok vertigo. Gak taunya gempa yang dari Jawa Tengah itu nyenggol Surabaya rapanya, jadi gempa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini dunia kita. Apalagi kita lihat ada Manado yang banjir. Ada satu kota lagi di Manado di daerah Sulawesi Utara yang juga mengalami banjir bandang. Saudara, mereka membutuhkan penghiburan. Teman-teman kita, saudara kita, dan termasuk kita membutuhkan penghiburan. Persoalannya adalah di mana kita mencari penghiburan yang sejati. Dengan siapa kita bisa mencari penghiburan itu dengan kita mendapatkan penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini banyak orang muda ada memakai handset ya. Kemana-mana pakai ini. Tidak tahu lagunya apa yang didengar, tidak tahu. Tidak tahu apa yang didengar juga tidak tahu. Pokoknya kemana-mana pakai ini. Sehingga kalau dipanggil, nyo, nih, nah gitu. Padahal masih sejik suwi, kan eman ya. Sejik suwi dipanggil, nyo nih,
Gitu. Rada kopok. Tetapi untuk apa itu sebetulnya? Ya, orang muda pun perlu penghiburan. Perlu penghiburan, tetapi kadang-kala mereka salah mencari penghiburan. Ada orang yang mencari penghiburan karena makan banyak. Wah, cek terus ya. Saya 2013 punya satu janji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingin menjadi pembimbing pemuda itu yang punya six pack. Tetapi sampai 2013 lewat, saya masih tetap one pack. Saudara, ada banyak orang yang perlu penghiburan. Nah, saudara, dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita lihat Daud, raja, dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, dia punya kekuatan tentara yang luar biasa. Tetapi dia berkata satu penghiburan yang luar biasa itu ada di dalam Tuhan. Dia mengatakan, dia memakai satu kata yaitu kebajikan dan kemurahan belaka, itulah yang mengikuti aku. Saudara, Daud, dia punya kedudukan yang tinggi, dia punya segala sesuatunya dalam dunia ini yang dia miliki. Tetapi dia berkata bahwa penghiburanku itu adalah karena kebajikan dan kemurahan belaka. Saudara, dasar kepercayaan Daud untuk mendapatkan penghiburan itu adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang hari ini ingin mendapatkan penghiburan itu mendasarinya dengan kemahakuasaan Tuhan, mendasarinya dengan kekuasaan, keperkasaan daripada Allah. Saudara, apakah salah? Tidak salah. Karena memang Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu kalau menjadi dasar di dalam kepercayaan kita, itu akan memberikan penghiburan. Tetapi saudara, Daud tidak memakai semuanya itu. Tetapi Daud memakai kebajikan dan kemurahan belaka. Ada orang banyak berkata demikian. Kayak apa? Kalau dia itu punya kuasa, punya kedudukan, tapi hatinya kejam. Sudah pernah mendengar teman-teman kita, atau rekan-rekan kita, atau famili kita yang berkata tentang pasangannya yang seperti itu? Dia punya segala sesuatunya, tetapi kalau di rumah sangat kejam. Di luar dia punya segala sesuatunya, tetapi begitu dia pulang, semuanya pada semburat masuk kamar masing-masing, tidak ingin bertemu dengan dia. Saudara, ada orang yang punya kuasa, ada orang yang punya keperkasaan yang luar biasa, tetapi hatinya kejam. Tuhan tidak demikian, bukan? Dia punya kuasa, dia punya keperkasaan yang luar biasa, tetapi Daud berkata, justru kebajikan dan kemurahan itulah yang mendorong dia mendapatkan penghiburan. Saudara, kenapa kebajikan dan kemurahan ini menjadi satu dasar? Saudara, dua sisi ini menyatakan kesetiaan Allah terhadap umatnya. Kalau kita berkata, ini aku punya uang 500 rupiah, maka uang 500 rupiah itu punya dua sisi, bukan? Satu ada gambar, satu ada angka, betul ya? Kalau saudara berkata, aku punya 500 rupiah yang tidak ada gambar, cuma ada angka 500, saya percaya kita berkata dan setuju, itu bukan uang, pasti palsu. Yang asli itu adalah satu ada angka, tapi satu ada gambar. Saudara, dua sisi ini sangat penting untuk menentukan satu nilai. Saudara, apa yang menjadi dasar daripada Daud untuk mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan? Kebajikan dan kemurahan itu memberikan nilai daripada kesetiaan daripada Allah kepada umatnya. Saudara, ketika Allah berjanji kepada orang Israel, ketika Allah menciptakan satu perjanjian dengan manusia, maka saudara, pada saat itu dan sejak saat itu Allah tidak pernah mengingkari, karena Dia adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan, kita tahu berapa banyak orang Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tahu berapa banyak orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Kita juga tahu berapa banyak orang Israel itu yang berusaha menciptakan dewa-dewa
yang mau sama dengan bangsa-bangsa kafir. Dan itu terus berjalan di dalam kehidupan orang Israel. Tetapi Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti karena kejahatan dan juga karena ketidaksetiaan orang Israel. Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada seorang pemuda yang dia jalan-jalan di sebuah taman, lalu celingak-celinguk, dia kok ketemu seorang gadis cantik sekali, duduk di bawah pohon sendirian. Waduh, seperti pepatah Indonesia itu ya, cinta itu jatuh dari mana? Dari mata turun ke hati. Nah, yang bisa jawab itu biasanya cintanya begitu dulu. Waktu ketemu, dari mata turun ke hati. Waduh, cintanya itu si pemuda ini melihat, dari ini gadis yang cantik sekali. Nah saudara, karena sudah kadung jatuh cinta, lalu dia mendekati gadis itu. Waktu mau mendekat, gadisnya pergi, berdiri dari tempat duduknya, lalu dia pergi, jalan, lalu diikuti sama pemuda itu. Siapa tahu bisa ketemu rumahnya di mana. Siapa tahu bisa ketemu tahu namanya siapa, orang tuanya siapa, apa dan sebagainya. Siapa tahu bisa kenalan. Saudara, dia ikuti terus si gadis cantik ini. Saudara, gadis ini merasa ada orang yang mengikuti. Lalu dia noleh. Waduh, kaget si pemuda ini. Ternyata yang diidam-idamkan kita dapatkan. Dia noleh, lalu si pemudanya juga lihat. Gitu ya. Biasanya gimana saya tidak tahu. Lalu dia mulai tanya, lalu dia mulai memuji gadis itu. Meme, nihan meli. Wah, gitu ya. Nihan meli, sungguh kamu cantik, tidak ada yang lain. Kamu sungguh yang paling cantik. Nah saudara, si gadis ini berkata kepada si pemuda itu, tidak, bukan aku yang paling cantik. Yang cantik itu adikku yang ada di belakangmu. Itu yang paling cantik. Nah saudara, begitu pemuda itu mendengar ada yang paling cantik dan itu adiknya, dia langsung noleh. Gak ada sopo-sopo. Mana adikmu? Tidak ada. Nah saudara, lalu si gadis ini berkata, engkau sudah berbohong kepada aku. Engkau berkata aku paling cantik, engkau berkata aku paling meli, tetapi begitu aku bilang ada adikku yang di sebelah, yang di belakangmu, kamu langsung noleh. Saudara, bukankah kita juga seringkali berkata, Tuhan, engkau adalah Allah yang paling kucinta. Tuhan, engkau adalah Allah yang paling kukasihi. Bukankah kita seringkali juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau adalah Allah yang paling kuturuti. Tetapi begitu dunia menawarkan sesuatu di dalam hidup kita, kita langsung berpaling. Kita langsung berkata dan membelakangi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang Israel sama seperti kita. Tetapi Tuhan selalu menjaga perjanjiannya dengan dua sisi ini, kemurahan dan kebajikan. Saudara-saudara yang Tuhan, ini sungguh dasar yang sangat kuat sekali ketika Daud memakainya menjadi satu penghiburan di dalam kehidupannya. Nah saudara, apa yang menjadi karya perbuatan Tuhan ketika dia menyatakan atau mendapatkan penghiburan yang sejati itu? Saudara, karya perbuatan tangan Tuhan di dalam bagian ini, kalau saya perhatikan di dalam Mazmur 23, tentu kita bisa melihat karya perbuatan tangan Tuhan ini luar biasa. Tuhan menyediakan, ya, Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, Dia membimbing ke air tenang, Dia menyegarkan jiwa, Dia bahkan menyediakan hidangan bagi kita. Saudara, itu semua karya perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini juga ada karya perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa di dalam bagian ini. Saya perhatikan dalam kata mengikuti, ya, kata mengikuti itu seperti diartikan mengejar dengan fokus yang jelas. Kalau hari ini kita ditanya binatang apa yang paling cepat di dunia ini? Ada yang tahu?
Binatang apa yang paling cepat di dunia ini? Yang sebelah kanan saya, ada? Yang paling cepat? Bebek. Maksud bebek? Oh, maksudnya bebek Yamaha itu. Yang sebelah kiri mungkin. Binatang apa yang paling cepat? Hah? Siapa? Apa? Binatang apa? Hah? Kuda. Wah, ini masuk tahun kuda ya. Kuda apa, Ai? Kuda emas, kuda atau kuda lumping? Kuda kayu. Kuda paling cepat. Oh, ternyata tidak. Ada orang bilang paling cepat itu jerapah karena tinggi lalu juga anunya, bukan. Yang paling cepat itu adalah cheetah. Nah, tahu ya cheetah ya? Kayak sejenis macan tutul itu. Katanya itu kalau dia sekali lompat, dia lari itu bisa sampai 5-7 meter. Jadi sekali nah, gitu, 5 meter sampai 7 meter. Jadi cepat sekali. Luar biasa. Jadi saudara, kalau di taman safari ataupun di mana itu mereka penjaga-penjaganya memberikan makan, itu biasanya dites itu daging yang segar, berbau, yang masih ada darahnya diikat di belakang mobil, lalu mobil itu langsung pergi, begitu, langsung pergi. Lalu setelah waktu langsung pergi, lalu cheetah ini langsung dilepas. Wah, setelah waktu itu cheetah itu mengejar mangsanya sampai mendapatkan daging yang segar itu. Nah, saudara, kata mengikuti di dalam bagian ini dikatakan adalah seperti mengejar dengan fokus yang jelas sekali. Jadi saudara yang Tuhan, penghiburan apa yang paling besar di dalam kehidupan kita? Penghiburan itu dikatakan tangan perbuatan Tuhan, karena kemurahan dan kebajikan itu ternyata mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti dia, bukan kita yang mengejar dia, tetapi mereka, sifat karakter Allah yang luar biasa itu yang mengejar kita, yang mendampingi kita. Wah, ini luar biasa sekali. Kita ini orang terbatas, bukan? Kita ini penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan itu mendampingi kita dengan kemurahan dan kebajikan yang luar biasa. Saudara, Daud memang harus keluar dari satu goa masuk ke goa yang lain ketika dia harus dipilih menjadi seorang raja di Israel. Daud memang harus menghadapi segala pergumulan ketika dia harus berhadapan dengan Saul. Saudara, tetapi di dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan daripada Daud, dia senantiasa melihat dan menyadari akan kemurahan, kebajikan Tuhan itu yang mengikuti dia. Sungguh luar biasa. Dia fokus, Allah fokus kepada kita. Allah fokus kepada kita dengan kebajikan dan kemurahannya. Saudara, sebab itu ada orang yang berkata, kalau gereja itu dibakar habis, kalau gereja itu diruntuhkan, dia akan terus bertumbuh. Bukan karena gereja itu kuat, tetapi karena Allah yang menyertainya dengan kemurahan dan kebajikan. Amin. Saudara yang Tuhan, mengikuti itu luar biasa sekali, mengejar dengan fokus yang jelas. Saudara, yang kedua, karya perbuatan Tuhan itu apa? Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada satu jaminan kekal karena satu relasi yang sudah dipulihkan oleh Kristus. Saudara, kita adalah manusia yang terpisah daripada Allah. Ada dosa di tengah-tengah itu, tetapi Kristus telah menjembataninya. Kristus telah memperdamaikan kita yang berdosa ini dengan Allah. Saudara, sebab itu kita punya jaminan. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, itu keyakinan Daud, dan itu memberikan satu penghiburan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Suatu hari ada satu ibu yang ada di sebuah kapal dari satu kota ke kota yang lain. Ternyata di tengah-tengah perjalanan ada badai yang begitu besar yang menghantam kapal ini. Saudara, semua menjadi takut, semua menjadi berdoa kepada Allahnya masing-masing, semua berteriak-teriak. Tetapi ibu itu tidak. Ibu itu dengan tenang duduk di situ
Sampai sang kapten kapal itu menghampiri ibu itu dan berkata, "Ibu, kenapa engkau begitu tenang? Yang lain sudah berteriak-teriak, yang lain sudah berusaha mencari jalan keluar bagaimana mengatasi badai ini. Tapi kenapa engkau duduk dengan tenang?" Saudara, ibu ini berkata demikian. Kalau kita selamat melewati badai ini, saya akan bertemu dengan putri saya di kota itu. Tetapi kalaupun saya tidak selamat dan kita semua tenggelam, saya juga tahu saya akan bertemu dengan putri saya yang kedua yang ada di surga. Saudara bisa melihat satu perbedaan, bukan? Ketika seseorang tidak memiliki pengharapan yang pasti akan masa depannya, ketika seseorang tidak memiliki satu jaminan kekal yang pasti di dalam hidupnya, dia akan selalu mengalami satu ketakutan, dia akan mengalami keputusasaan, dia akan mengalami satu kebimbangan yang luar biasa. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang pasti untuk masa depan kita, khususnya juga kehidupan kita yang mulia, kehidupan kita yang kekal, ada penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Daud berkata, "Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa." Daud percaya, Daud ada satu jaminan yang kekal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu pada pagi hari ini, mari kita sekali lagi mengoreksi hidup kita. Dunia ini semakin hari bukan semakin mudah. Dunia ini semakin hari semakin sulit. Dan itu bukan satu rahasia lagi. Kondisi sekitar kita seringkali membuat kita mengalami putus asa, kesedihan yang luar biasa. Pertanyaannya, kepada siapa kita mencari penghiburan? Kepada siapa kita berseru di dalam hidup kita? Saudara, di dalam perjalanan kekristenan, itu ada satu pertanyaan pertama di dalam Katekismus Heidelberg. Kalau saudara membacanya, maka pertanyaan itu dikatakan demikian. Apakah yang merupakan satu-satunya penghiburan Anda pada waktu hidup dan pada waktu mati? Maka jawabannya adalah bahwa saya bukan milik saya sendiri, melainkan tubuh dan jiwa saya baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati adalah milik juru selamat saya yang setia, Yesus Kristus. Saudara, penghiburan apa yang paling besar dalam hidup kita? Kalau kita menyadari, aku adalah milik Kristus. Daud mendapatkan penghiburan yang luar biasa karena dia pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saya mengakhiri dengan satu kisah. Di Amerika itu kalau berkhotbah, pendetanya berkhotbah, maka dia akan memasangkan seperti iklan, gitu ya, seperti iklan, supaya orang lain yang lewat di gerejanya bisa tahu, oh hari ini temanya ini, lalu pembicaranya ini, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari itu si pendeta ini lupa menelpon akan sekretarisnya untuk memasangkan itu. Lalu dengan segera dia angkat teleponnya, lalu dia menghubungi sekretarisnya dan berkata, tolong buatkan satu iklan, pengumuman, supaya orang lain tahu bahwa aku minggu ini akan khotbah dengan tema Tuhan itu adalah gembalaku. Nah saudara, sekretarisnya ketika menerimakan berita ini dia, loh Pak, kok pendek? Tuhan adalah gembalaku, kok pendek? Apa itu sudah cukup? Nah saudara, si pendeta ini mendengar pertanyaan sekretarisnya itu, dia mencoba merenung sedikit, apa mau tak tambah atau tidak ya? Lalu dia ngomong, itu sudah cukup. Dia bilang gitu. Nah, saudara, minggu waktu khotbah, waktu kebaktian mau dimulai, iklan itu keluar.
Saudara, begitu pendeta itu melihat iklan itu, waduh, kaget setengah mati. Kenapa? Karena temanya di situ dituliskan, Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah cukup. Waduh, dia langsung mau telepon sama sekretarisnya ini. Kamu ini gimana? Mana ada tema Tuhan itu adalah gembalaku? HM gitu ya. Itu sudah cukup. Dia mau telepon, dia mau marah-marah sama sekretarisnya ini. Tetapi Tuhan berbicara dalam hati pendeta itu. Coba renungkan sekali lagi, baca sekali lagi tema itu. Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah cukup. Saudara, hari itu dia langsung naik mimbar dan berkhotbah, dan banyak tuh jemaat yang diberkati. Memang benar, kalau Tuhan adalah gembala kita, itu sudah cukup. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Seringkali kami berjanji, seringkali kami bertekad di hadapan Tuhan. Tetapi ketika persoalan datang, kami menjadi cepat putus asa. Dan kami mendukakan hati-Mu, ya Tuhan. Biarlah melalui pengalaman Daud ini, kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa Engkaulah penghiburan kami yang sejati, bahwa Engkaulah Tuhan gembala kami. Ketika kami menjadi milik-Mu, itulah satu penghiburan yang paling besar yang boleh kami alami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mengalaminya itu di dalam hidup ini. Jangan biarkan kami mencari penghiburan di luar Tuhan. Jangan biarkan kami mencari penghiburan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kami. Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Karena Engkau gembala kami yang baik, maka kami tidak akan kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah terus kepada kami, khususnya sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang terus menyatakan diri kepada kami sebagai gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Di sini saya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan, yaitu jemaat diundang hadir pada perayaan Imlek dan kebaktian doa pada tanggal 5 Februari pukul 7 malam dengan pembicara adalah gembala kita dengan tema diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi perayaan doa Rabo sekaligus Imlek. Kemudian bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di tahun 2014 ini, ada kelas katekisasi pranikah yang akan diadakan setiap hari Selasa mulai